Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ayu, COG dari cabang Depok. Di video saya kali ini pembahasannya itu tentang mastering Amazing Cashflow. Betul, video ini lanjutan dari video Amazing Cashflow 1 dan Amazing Cashflow 2. Nah, di sini sih tidak ada hal yang baru yang akan saya ceritakan atau saya share, tapi lebih ke bagaimana sih kita mencoba untuk mempraktekannya gitu ya. Karena saya juga udah coba untuk mempraktekkan sendiri gitu kan. Tapi sebelumnya kita review dulu ya gitu kan. Gimana kan kita itu harus merecording atau mencatat semua pengeluaran kita. Terus kita cek nih finansialnya kita. Sebetulnya finansial kita itu sudah dalam keadaan sehat atau belum nih gitu kan. Terus kita mau planning nih salah satu yang kita akan budgetkan gitu kan. Setelah itu baru kita melakukan eksekusi dan evaluasi gitu kan. Maka dari itu terus saksikan ya video saya. Untuk proses recording atau pencatatan, saya menggunakan aplikasi di handphone, download ya di Play Store. Ini bukan endorse. Nama aplikasinya Catatan Keuangan. Jadi di situ kan, karena selama ini nih kan kita hampir berinteraksi dengan menggunakan handphone. Biasanya saya mencatat gitu kan di buku kecil atau catatan kecil gitu ya. Kadang catatannya hilang. Nah, setelah saya menggunakan aplikasi ini, ketika saya melakukan pembayaran atau setelah transaksi lah, saya langsung mencatat gitu kan, mengurangi lupa gitu kan. Nah, tapi kan di situ di aplikasi itu masih secara general bahasanya menurut aplikasi ya. Nah, tapi saya kategorikan nih untuk seperti income. Saya bikin kayak ada namanya earn income. Yang masuk kategori earn income itu adalah seperti kayak gaji suami atau gaji istri. Terus profit income itu adalah penjualan produk atau jasa gitu kan, hasil penjualan produk atau jasa. Terus untuk interest income itu seperti investasi, kalau di IO Agot ada namanya di Syirka. Nah, capital income itu kayak misalnya kita punya emas atau enggak tanah, rumah, nah kita dapat kenaikan dari harga tersebut gitu. Dan ada dividend income. Nah, misalnya kalau kita sebagai anggota koperasi gitu kan, atau enggak kita dapat dari dividen saham. Terus ada namanya rental income. Kalau kita punya kontrakan atau ruko, rumah gitu kan, motor yang kita rentalkan, itu masuknya ke dalam rental income. Terus royalty income. Misalnya kita bikin buku lalu diterbitkan gitu kan. Terus nah itu kan dapat biaya royaltinya. Dan juga ada residual income. Nah, untuk kategori expense itu dibagi juga, yaitu ada FFA dan LTSS. Itu seperti kayak kita mau berangkat umroh gitu, pokoknya yang untuk masa depan gitu ya, kita nabung untuk masa depan, kita masukkannya ke FFA plus LTSS. Terus necessities itu seperti pengeluaran kita sehari-hari, untuk belanja sayuran atau enggak makanan, cemilan gitu kan. Terus kayak bayar listrik, air, gas, pembayaran pajak mobil misalnya, pembayaran pajak motor, itu masuknya ke necessities. Nah, pos lain-lain itu penting juga. Kenapa? Karena memang kadang kita itu dihadapkan dengan ketidakpastian gitu ya. Misalnya tiba-tiba bulan lalu nggak ada sudah sesuai nih pengeluarannya, tidak ada kebutuhan yang mendadak. Nah, tiba-tiba bulan ini ada, jadi kita perlu pos lain-lain itu. Terus giving itu juga perlu gitu kan, kita anggarkan. Terus play, misalnya nih kita apalagi nih zaman pandemi ya, kita bosen nih diam di rumah, nggak apa-apa lah sebulan sekali gitu kan, kita pergi main sama keluarga gitu kan, pergi makan, nonton gitu. Nah, terus lifestyle, kita nih sebagai istri gitu kan, pasti kita kan pengen ngebeliin baju suami, ngebeliin baju anak gitu kan, terus kita juga pakai skincare gitu. Nah, itu maksudnya ke lifestyle. Terus education,
education itu kan untuk pengembangan diri ya, misalnya anak ikut les atau ikut kursus, nah atau enggak suami ikut seminar-seminar, itu masuknya ke post education. Nah, kan setiap bulan itu karena setiap harinya itu kita catat di aplikasi itu, nanti tuh kita bisa lihat nih, kita bisa mereview grafik, lihat dari grafik apakah sudah sesuai belum sih gitu kan, berapa banyak sih gitu kan pengeluaran kita yang bulan ini, mana nih yang banyak gitu kan, mana pengeluaran bulan ini yang karena banyak ya bulan depannya kita bisa ditekan gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat dari grafik nih kalau di aplikasi seperti ini. Nah, kita lakukan checking rasio dan kondisi keuangan. Kita cek nih apakah keuangan kita sedang sehat atau tidak. Itu dimana dengan kita mengecek apakah dari pendapatan kita sudah bisa menabung. Misalnya nih kalau 10% dari pendapatan kita sudah bisa ditabung, contohnya misalnya 7 juta pendapatannya, terus 10% dari 7 juta itu 700.000, itu sudah lumayan bagus ya untuk udah bisa menabung. Nah, bagaimana sih dengan kondisi yang sehat ideal? Tanda itu sekitar 25% sampai 30% kita menabung itu sudah sangat bagus gitu kan. Nah, tandanya itu sudah sangat bisa mengontrol pengeluaran, kita sudah bisa membudgeting dengan benar gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang tidak bisa menabung, kita setiap bulannya ada pemasukan tapi 0 sampai 5% gitu kan, tidak bisa menabung, kalau itu maksudnya ke gawat darurat gitu kan. Terus bagaimana nih dengan utang? Misalnya kita punya berapa pemasukannya, tapi kalau kita masih gitu kan suka ngutang, masih banyak bayar cicilan-cicilan, oke lah kalau mungkin nilainya 30% dari pendapatan kita itu masih dikatakan pemula. Nah, lebih bagusnya lagi adalah 0 sampai 20% itu sehat ideal. Tapi kan orang pasti berpikirnya, kan zaman sekarang kayaknya nggak punya utang tuh nggak biasa gitu kan. Nggak juga kok gitu kan. Nah, kita bisa memilah-milih gitu kan, mana sih sebetulnya yang kita bisa tekan gitu kan, kita apakah itu penting atau tidak gitu kan. Nah, kalau lebih dari 35% utang kita gitu kan, nah itu tadi kita sudah masuk ke gawat darurat. Nah, terus untuk rasio likuiditas, misalnya nih kita punya aset yang mudah dicairkan. Misalnya nih kita punya 3 motor tapi tidak terpakai, lebih baik itu motornya kita jual aja atau nggak kita sewain gitu kan, agar bisa menjadi berkah income. Nah, atau dijual aja ke emas agar memiliki aset yang likuiditas. Jadi kan kalau kita catat nih apa aja ya pengeluaran kita gitu ya sehari-hari itu dalam satu bulan gitu kan. Terus kita lihat kan gitu kan, oh ternyata bulan ini banyak ya pengeluarannya gitu kan, positif kita kayaknya melebihi dari anggaran budget kita bulan gitu kan. Makanya mengapa sih kita perlu punya pos-pos gitu kan, perlu punya pos-pos anggaran. Sebenarnya seperti itu punya pos jumlah semua itu kita berikan pos-posnya dan berapa besar anggaran yang harus kita budgetin gitu ya. Nah, itu posnya untuk apa sih gitu kan, karena pengalaman saya yang sudah gitu ya, ketika saya sudah rajin mengkasar, tapi saya masih tempatkan yang itu di satu tempat gitu kan, udah saya pencar gitu kan berdasarkan kategori. Kenapa saya merasa yang ternyata sebanyak, walaupun sebetulnya mungkin saya dilihat dari pos itu kebutuhan saya sudah melebihi atau yang saya tuh sudah nilai sebetulnya di pos itu gitu. Cuma karena posisinya yang itu bisa dipatuhi, jadi kita masih merasa ya yang kita masih bisa gitu, jadi kita merasa disaran. Di slide selanjutnya, slide kali ini kita langsung masuk ke praktek aja ya gitu. Nah, sini ada cash flow statement.
tadi kan sudah dikategorikan ya apa saja yang masuk ke dalam income gitu. Nah, misalnya ini contohnya nih suami istri kerja. So, maksudnya ke income. Nah, itu terserah kalian mau nuliskan income. Nah, misalnya gaji suami ratusan, gaji istri 1 juta, kalian income-nya adalah 7 juta. Terserah kalian mau nulisnya income 7 juta atau nih kayak di sini juga baru gaji suami 4 juta, gaji istri 3 juta. Jadi totalnya adalah 7 juta. Nah, terus untuk liability-nya itu, misalnya setiap bulannya itu rata-ratanya dia mengeluarkan nominal untuk SSA itu ya, 1 juta, negatif 2.500.000, playnya 50.000, education ke 50, gift-nya 500, lifestyle-nya 300. Totalnya kan 4.700.000. Nah, untuk cash per aset itu adalah 7 juta dikurangi 4.700.000. Nah, dikurangi expense itu masih ada sisa uang cash untuk dibentuk aset ya. Nah, itu sebesar 2.300.000 per bulan. Kalau dihitung atau kalau dilihat secara nominal tuh cukup ya gitu ya, lumayan masih bagus. Nah, tapi kalau dilihat dari financial freedom-nya, progresnya nol dan dia masih dikategorikan poor condition. Itu dilanjutkan ya dari slide sebelumnya. Tadi itu kan dia masih dalam keadaan poor condition, progresnya masih 0% ya. Nah, tapi tadi kan 2.300.000 per bulan yang cash per asetnya, misalnya dia bangun untuk menjadi aset gitu kan. Kita setiap bulan dia nabung nih 2.300.000 itu untuk dibangun jadi aset, dia beli motor gitu kan. Dia nabung misalnya untuk 10 bulan atau 8 bulan ke depan, dia nabung tuh dari cash for asetnya itu dia beliin motor, terus motor itu dia sewain gitu kan. Itu masuknya kemana? Ke berkah income. Dia rentalin tuh, dia punya motor, dia beli misalnya harga motor itu 18 juta nih. Untuk di cash flow-nya itu setiap bulannya itu dia menerima pemasukan sebesar 2 juta gitu kan dari rental motor itu. Nah, jadi ada kenaikan ya di cash flow asetnya, dia nambah jadi 4.300.000. Terus juga untuk financial freedom-nya progresnya dia ada kenaikan dari 0% menjadi 43% dan kondisinya dari poor condition menjadi good condition. Nah, dimana jadi kita bisa menarik kesimpulan ketika kita punya cash for asetnya, kalau kita bilang tadi 2.300.000 kan lumayan ya gitu kan. Tapi kalau kita tidak bentuk asetnya, kalau kita tidak bangun uang itu untuk jadi aset gitu ya, kelamaan pun itu akan habis dan kondisi pun tetap tercondition. Nah, tapi bagaimana caranya walaupun misalnya nominalnya sedikit tapi kita tabung atau kita kita simpan dulu dalam bentuk emas, terus kita beli barang lalu kita jadikan itu menjadi aset gitu kan, nanti kita akan mendapat berkah income. Video saya kali ini cukup sekian dulu, masih berlanjut, masih bersambung. Nanti saya akan share, saya akan bagi lagi untuk formula atau rumus-rumus yang lain. Nah, mohon untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.